Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2231. Mendengar pengaturan lelaki tua itu, Sheldon hampir muntah seteguk darah. Jelas orang tua yang buta ini membuat banyak masalah. Tapi akhirnya saya harus pergi ke Australia untuk menghindari pusat perhatian. Apa ini namanya? Memikirkan hal ini, dia berkata, "Ayah, kamu ingin aku tidak terlihat di depan umum sementara waktu." Saya menerima sepenuhnya, tetapi apa memang saya harus pergi ke Australia? Saat ini saya sedang mencoba agar Helen kembali. Pak Tua Schultz berkata dengan dingin, "Kalau kamu tinggal di sini, paparazzi akan terus mengawasi setiap gerakanmu. Jangan lupa, ada banyak keluarga yang menunggu kesempatan menjatuhkan kita. Kamu adalah kunci terobosan mereka. Jadi, menurut saya, Anda harus pergi ke Australia untuk menghindari semua itu. Bukankah kita punya villa di tepi laut Queensland? Kamu bisa bersantai di sana. Saya yang akan membantumu menyelesaikan semua masalah di sini." Sheldon hampir pingsan. Dia merenungkan dengan kesal di dalam hatinya. Aku akan pergi ke Australia. Bukankah ini akan membuat saya menjadi target bergerak dan akan lebih menarik perhatian? Namun jika aku tidak pergi, persepsi dunia luar tentang masalah ini adalah orang tua yang mengkhianati cucunya. Jika aku pergi, aku tidak tahu bagaimana orang-orang ini akan membuat pengaturan untukku. Selain itu, saya adalah wakil ketua grup eksekutif. Komandan kedua tertinggi di grup. Jika aku pergi, siapa yang akan mengambil alih pekerjaan? Mungkinkah Stephen? Jika Stephen mengambil alih pekerjaan saya, setelah saya kembali, dia akan masih memegang posisi wakil ketua eksekutif. Aku akan diabaikan. Tepat ketika Sheldon memutar otak untuk menolak pengaturan orang tua itu, Cat Van langsung berkata, "Stephen, bantu kakakmu menyiapkan pesawat. Siapkan keberangkatannya secepat mungkin malam ini. Kamu yang sementara bertanggung jawab pada pekerjaan di grup." Ketika Stephen mendengar ini, dia hampir bersorak kegirangan. Namun, dia menekan hatinya dan berkata dengan hormat, "Jangan khawatir, Ayah. Aku akan menyiapkan pesawatnya sekarang." Sheldon memohon, "Ayah, bahkan jika kamu memintaku pergi, tolong izinkan aku pergi setelah 2 hari. Izinkan aku menafsirkannya dengan Helen dulu." Cat Van mengucapkan tangannya. "Tidak ada yang perlu dibicarakan. Dari apa yang saya ketahui tentang Helen, dia tidak mungkin mempertahankan pernikahannya dengannya. Jadi sebaiknya kamu menceraikannya." Suara Sheldon hampir menangis. Jika benar-benar harus pergi, dia masih memiliki banyak urusan. Ini bukan hanya tentang istri, tetapi juga tentang status pewaris posisi dalam grup. Dia juga ingin mencari tahu di mana Rosalie berada. Bagaimanapun, Rosalie adalah darah dagingnya sendiri. Siapa yang tahu Rosalie masih hidup? Jika dia bisa berada di tempatnya sendiri, dia dapat mengatur rumah tinggal untuk Rosalie dan mengaturnya untuk tinggal di sudut dunia dan hidup dalam penyamaran. Tetapi jika seluruh keluarga Schultz muncul, atau pihak Jepang menunjukkan, maka Rosalie pasti akan mati. Melihat bahwa dia tidak mau setuju, Cat Van marah. "Kenapa? Kamu tidak mau mematuhi pengaturanku?" Mendengar ini, Sheldon segera menyadari bahwa dia tidak memiliki ruang untuk bermeditasi. Agar tidak sepenuhnya menyinggung lelaki tua itu, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan ringan dan berkata, "Baiklah Ayah, aku akan mendengarkanmu. Aku pergi malam ini." Baru pada saat itulah Cat Van mengangguk puas, lalu melambaikan tangannya dan berkata, "Oke, kembali dan berkemas. Kamu seperti Jamie dan Sophie." Dan pergi dalam sekejap. Sebelumnya, saat Sheldon dipanggil oleh pengurus rumah tangga, Jamie dan Sophie masih di ruang belajar mereka. Mereka sedang menatap layar komputer tanpa henti. Setelah ibu mereka, Helen, pergi, dia menghubungi kakak beradik itu dalam perjalanan menuju rumah orang tuanya. Di telepon, Helen dengan tenang memberitahu mereka tentang Rosalie. Jamie dan Sophie sama-sama teringat mendengar berita itu. Bab 2232.
Anak berusia 20-an pasti akan sulit menerima kenyataan saat tiba-tiba mendengar ayah mereka sebenarnya memiliki anak tidak sah. Terutama Sophie, sama seperti ibunya Helen. Sophie memiliki emosi yang serius tentang kebersihan moral. Sophie memang belum pernah jatuh cinta sejauh ini. Namun jika hal seperti itu terjadi padanya, dia juga akan menceraikan suaminya dengan tegas seperti ibunya, tanpa ragu-ragu. Oleh karena itu, meskipun sulit baginya untuk menerima kenyataan ini, dia mendukung keputusan ibunya. Sedangkan Jamie, dia lebih memiliki pemahaman laki-laki. Dia berpendapat, hampir tidak mungkin seorang pria dengan identitas seperti ayahnya akan setia pada pernikahan dalam hidupnya. Pria kaya jarang puas hanya dengan satu pasangan. Jadi menurutnya normal sesekali main-main di luar. Jamie tumbuh di lingkaran kelas atas. Di lingkaran ini, dia melihat banyak pria berakting dalam sebuah pertunjukan. Ada banyak anak haram di lingkaran ini. Dan itu sudah menjadi hal yang lumrah sejak lama. Orang paling berpengaruh yang pernah dilihatnya adalah seorang miliarder di bisnis internet. Orang itu memiliki banyak wanita yang memberi banyak anak. Orang itu bahkan terang-terangan memamerkannya di situs jejaring sosial. Jadi baginya, ayahnya hanya mencuci satu malam dengan pengawalnya dan melahirkan seorang putri. Jamie menganggap ayahnya relatif sederhana dan ramah keluarga. Apalagi perempuan di kalangan atas sebenarnya sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Tentu saja, dia tidak mengatakan ini kepada ibu dan saudara perempuannya. Dia sangat mengerti karakter ibu dan adiknya. Jika dia mengungkapkan pendapatnya tentang ayahnya saat ini, dia akan dimarahi oleh mereka. Sophie sangat marah. Dia bisa merasakan perasaan ibunya saat ini. Andai dia memiliki suami seperti itu, dia juga pasti akan meninggalkannya tanpa ragu-ragu. Jadi dia berkata kepada ibunya di telepon tanpa menyembunyikan kemarahannya, "Bu, saya mendukungmu. Ibu harus menceraikan ayah. Ayah telah membuat kesalahan seperti itu dan merahasiakannya begitu lama. Benar-benar tidak bisa dimaafkan. Saat aku bertemu ayah, aku akan langsung bertanya padanya." Helen tidak bersemangat seperti dia. Dia hanya berkata dengan ringan, "Sophie, aku tahan hal ini karena kamu dan kakakmu telah dewasa. Kamu memiliki hak mengetahui hal-hal ini. Tetapi ini adalah masalah di antara kami berdua. Kamu tidak perlu menghadapi ayahmu karena masalah ini. Selain itu, setelah aku bercerai dari ayahmu, kalian berdua bisa memilih. Bisa tetap tinggal di rumah keluarga Schultz atau tinggal di rumah nenekmu. Kalian juga bisa keluar dan hidup sendiri. Ibu tidak peduli. Di masa depan, jika ada pertemuan keluarga di rumah kakek dari keluarga ayah atau kakek dari keluarga ibu, kalian harus tetap berpartisipasi seperti biasa. Ayahmu dan aku yang tidak akan lagi menghadiri pertemuan keluarga satu sama lain. Sedangkan yang lainnya bisa berjalan seperti biasa." Sophie berkata dengan sedikit enggan, "Bu, mengapa ibu tidak menghadapi wanita bermarga Harker yang menanyakan masalah ini? Dia menikahi suami orang lain dan beraninya melahirkan anak. Wanita keterlaluan ini." "Tidak perlu," Helen berkata dengan tenang. "Dia juga orang yang tertidur. Saya tidak perlu menyalahkannya, jadi jangan pergi dan menghadapi dia. Masalah cinta adalah pilihan pribadi, dan tidak ada benar atau salah." Sophie bertanya dengan sedikit tersedak. "Lalu, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya?" Helen berkata sambil tersenyum. "Saya tidak punya rencana. Jika ayahmu sudah memahami ini, dia akan segera mengurus perceraian. Jika dia bisa mengerti, saya akan pergi bersantai setelah bercerai. Jika dia tidak bisa merencanakan, saya akan tetap melakukan perjalanan sebentar. Aku tidak akan menyia-nyiakan waktuku bersamanya." Sophie buru-buru berkata, "Bu, kamu ingin pergi bersantai kemana?" Helen sedikit tersenyum dan mengucapkan doa. Aurus Hill. Bab 2233. Keinginan Helen untuk pergi ke Aurus Hill telah tertanam di dalam hatinya selama hampir 20 tahun. Sejak kematian Curtis dan istrinya, dia ingin pergi ke Aurus Hill, kota tempat Curtis meninggal. Dia mencintai Curtis dalam sebagian besar hidupnya. Dia berharap bisa pergi ke Aurus Hill untuk melihat-lihat dan tinggal sementara waktu. Mencoba menemukan jejak keberadaan Curtis di Aurus Hill. Namun sebagai wanita yang sudah menikah,
Ada nilai-nilai moral yang selalu dia ingat. Dia tidak boleh pergi ke Aorus Hill, karena itu sangat tidak adil bagi suaminya. Dia merasa bersalah pada Sheldon karena diam-diam pergi ke makam leluhur keluarga Wade untuk berziarah. Tidak akan pantas jika dia pergi ke Aorus Hill lagi. Tetapi sekarang, dia tidak lagi memiliki batasan moral itu. Sheldon tergelincir terlebih dahulu, melanggar kesepakatan dengan dirinya. Dalam hal ini, dia tidak lagi harus ditahan karena alasan apapun. Sudah waktunya untuk mewujudkan keinginannya mengunjungi Aorus Hill. Ketika Sophie mendengar ibunya ingin pergi ke Aorus Hill, dia segera berkata dengan gembira, "Bu, aku dan kakakku juga akan pergi ke Aorus Hill. Kita bisa pergi bersama." Helen bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa yang kamu lakukan di Aorus Hill? Kenapa aku belum mendengarnya?" Jamie segera berkata, "Bu, saya akan pergi ke Aorus Hill untuk keperluan bisnis perusahaan. Saya juga ingin mengajak Sophie berkeliling. Jika kamu pergi juga, maka aku akan mengatur pesawat dan hotel." Helen berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak perlu mengatur hotel. Kakekmu memiliki sebuah rumah tua di Aorus Hill, yang telah dikelola selama bertahun-tahun. Kita bisa pergi dan tinggal di sana." Sophie bertanya kepadanya, "Bu, kakek memiliki rumah di Aorus Hill?" "Aku belum pernah mendengarnya," Helen berkata sambil tersenyum. "Ayahmu agak malu dengan Aorus Hill. Dia tidak pernah membawamu ke Aorus Hill bertahun-tahun. Tentu saja kalian tidak tahu tentang rumah itu." Dengan mengatakan itu, Helen memperkenalkan, "Rumah kuno kakekmu di Aorus Hill sangat mengesankan. Itu tepat di sebelah istana kepresidenan. Rumah itu telah ada sejak dinasti Ming, hingga dinasti Qing dan Republik Tiongkok. Kakekmu menghabiskan banyak uang untuk pembelanjaan pada tahun 1970-an. Dia dan nenekmu kadang-kadang tinggal di sana sementara waktu." Begitu Jamie mendengar ayahnya agak malu dengan Aorus Hill, dia langsung teringat masa lalu. Dia telah mendengar beberapa hal pada saat itu. Dia tahu bahwa Curtis, pria yang dicintai ibunya, meninggal di Aorus Hill. Jadi, hati sedikit kusut tiba-tiba. Pada saat ini, Sophie di samping berkata tanpa ragu, "Tapi, mengapa kamu tidak pergi ke rumah kakek untuk beristirahat malam ini? Kita bisa berangkat besok pagi." Helen berkata, "Oke, kalian berdua jangan bicara dengan ayahmu tentang aku dan dia. Ini masalah antara kita berdua. Tidak peduli apa, itu akan mempengaruhi hubungan antara aku dan dia. Jangan sama akan mempengaruhi hubungan kalian dengan dia apapun bentuknya. Mengerti?" Jamie dan Sophie membalas dengan serempak, "Mengerti ibu." Helen berkata dengan puas, "Oke, aku di rumah nenekmu. Sampai ketemu." Bab 2234. Sophie buru-buru berkata, "Bu, istirahat yang cukup malam ini. Aku akan meneleponmu besok pagi." "Baiklah." Sophie menutup telepon. Dan Jamie, yang berada di sekitarnya, berkata dengan cemas, "Sophie, ayah selalu menghindari Aorus Hill. Jika kita pergi ke Aorus Hill bersama ibu, apa dia akan marah?" Sophie mencibir dingin. "Lalu kenapa kalau dia marah? Dia memiliki anak perempuan yang tidak sah di luar, dan dia membawanya pulang dan meletakkannya di depan mata kita. Mengapa dia tidak memikirkan keluarga kita yang 3 orang? Apa dia tidak berpikir kita akan marah?" Setelah jeda, Sophie berkata dengan marah, "Sejujurnya, aku ingin menentang ayah secara langsung. Kita akan pergi bertiga ke Aorus Hill untuk mengirim sinyal bahwa ini semua salahnya." Jamie berkata dengan malu, "Sial. Bagaimana mungkin anak kita mengatakan sesuatu seperti ini?" Setelah berbicara, Jamie berkata lagi, "Ada begitu banyak orang kaya di dunia ini, dan beberapa dari mereka juga berselingkuh." Ayah hanya bingung saat itu. Di antara orang-orang ini, ayah bisa dianggap sebagai orang yang sangat baik. Sophie bertanya dengan ekspresi sangat serius, "Bagaimana kamu bisa mengatakannya? Mengapa orang kaya tidak setia pada pernikahan?" Jamie segera menjelaskan, "Oh, bukan itu maksudku. Aku hanya ingin mengatakan, ayah tidak terlalu buruk. Jika dia mengakui kesalahannya dan melakukan kesalahan, dia bisa dimaafkan. Dia sedikit tidak pantas untuk diceraikan. Setelah lebih dari 20 tahun hubungan perkawinan,
Ditambah memiliki 2 anak, tidak bisakah kita memberi ayah kesempatan? Sophie berkata dengan serius. Kamu berpikir sebagai seorang bajingan. Pandanganmu tidak benar. Saya ingin bertanya. Kalau kamu menikah lalu istrimu berselingkuh, apa kamu memaafkannya? Aku, kata Jamie dengan malu, bukan seperti itu. Bagaimanapun, tidak sama jika seorang pria berselingkuh dan seorang wanita berselingkuh. Kenapa tidak sama? Sophie berkata dengan sedikit kesal. Apa pria yang lebih unggul dari wanita saat selingkuh dalam pernikahan? Pria bisa diselingkuhi karena selingkuh, dan wanita tidak bisa diselingkuhi jika selingkuh. Jamie, aku mengenalmu. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku menemukan bahwa kamu salah secara moral. Biarkan aku puas. Jika kamu membuat kesalahan seperti ini di masa depan, bahkan jika istrimu memaafkanmu, aku tidak akan memaafkanmu. Aku tidak akan mengakui kamu sebagai saudara saat itu. Jamie dimarahi oleh Sophie, dan berkata dengan ekspresi yang sangat malu. Oh, kamu berkata terlalu buruk. Aku belum melakukan apa-apa dan kamu sudah menganggapku bajingan. Sophie berkata dengan dingin. Pemikiran seperti ini adalah pemikiran khas yang bajingan. Karena kamu kaya lalu kamu bisa berselingkuh. Jika kamu benar-benar ingin melakukan ini, tidak usah mengejar Queen. Queen juga seorang wanita. Cara berpikirmu tidak layak untuk orang lain. Saya sarankan, sebaiknya kamu mencari wanita di industri hiburan yang mengejar uang dan ingin menikah dengan keluarga kaya. Kamu bisa membuat perjanjian dengan bintang itu. Kamu bisa memberi cukup uang dan memberi kehidupan yang cukup layak. Dan dia tidak boleh mengganggu kamu saat kamu berhubungan dengan wanita lain. Bukankah ini bagus untukmu? Mendengar ini, Jamie berkata dengan ekspresi muram. Aku salah. Oke. Aku salah. Setelah dia selesai berbicara, dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Lalu dia berkata, ngomong-ngomong, aku akan menyiapkan pesawat segera. Kita akan terbang ke Aurus Hill besok pagi. Sophie melihat Jamie mengubah topik pembicaraan, dan segera berkata dengan agresif, Jamie, menghormati wanita dan pasanganmu adalah wajib. Ini menjadi keterampilan yang harus dimiliki pria. Jika kamu menjadi bajingan di masa depan, aku tidak akan menganggapmu sebagai kakakku. Bab 2235. Malam itu, seluruh Eastcliff heboh. Keluarga Schultz menjadi bencana besar di Jepang dan menjadi sasaran Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang. Memberikan pukulan besar bagi reputasi dan pengaruh keluarga Schultz. Pada saat yang sama, keluarga Eastcliff lainnya yang dipimpin oleh keluarga Wade juga mulai bersiap. Keluarga Schultz saat ini telah kehilangan sejumlah besar ahli bela diri, dan mereka telah menyinggung konglomerat luar negeri. Kekuasaan keluarga Schultz pasti akan menyusut dan mereka akan menjadi rendah hati. Dengan demikian, keluarga lain akan memiliki kesempatan mengikis kekuatan keluarga Schultz. Jeremiah Wade sangat bersemangat tentang hal ini. Dia merasa bahwa ini adalah berkat Tuhan. Musim semi kedua keluarga Wade akhirnya tiba. Jadi, dia memanggil semua putra dan putri kecuali Charmaine, dan segera menyusun rencana 3 tahun. Mulai sekarang, dalam 3 tahun ke depan, keluarga Wade akan melancarkan serangan habis-habisan terhadap keluarga Schultz. Seperti saat keluarga Schultz mengorganisir kebohongan anti-Wade saat itu, tidak hanya keluarga Schultz yang akan diturunkan dari altar, tetapi juga kekuatan keluarga Wade juga harus naik ke level yang lebih tinggi. Meninggalkan keluarga Schultz jauh di belakang dan mendapatkan kembali gelar keluarga pertama di negara ini. Namun, Tuan Wade belum segera memulai serangan. Dia memilih upacara pemujaan leluhur Qingming tahun ini sebagai hari deklarasi perang. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata kepada putra dan putrinya, kali ini, upacara pemujaan leluhur akan mengumpulkan semua cabang keluarga Wade ke Gunung Winteri. Pada saat itu, saya akan menggunakan upacara pemujaan leluhur yang paling khusyuk untuk membuat semua orang dengan nama keluarga Wade menyadari bahwa keluarga Wade adalah keluarga besar dengan warisan yang tersusun rapi. Keluarga super yang dulunya sangat cemerlang. Mintalah semua keluarga Wade menganggap nama keluarga Wade sebagai kehormatan tertinggi. Pada saat itu pasti akan menjadi momen persatuan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi keluarga Wade. Upacara pemujaan leluhur.
Atas dasar balas dendam untuk Curtis, saya akan memerintahkan seluruh keluarga Wade untuk bekerja sama menyerang keluarga Schultz. Saya juga akan mendorong keluarga Schultz untuk menghukum berat Sheldon, orang di balik serikat anti-Wade. Saat keluarga Wade berbagi kebencian yang sama, itu akan menjadi waktu terbaik untuk melawan keluarga Schultz secara menyeluruh. Mendengar ini, Clayton, putra tertua, sudah penuh emosi. Dia berkata dengan gembira, "Ayah, nanti kita juga bisa membentuk aliansi anti-Schultz. Kita harus menurunkan setengah dari aset keluarga Schultz. Buat mereka jatuh langsung ke puncak, keluar dari 3 keluarga besar di East Cliff." Orang tua Wade berkata sambil mencibir, "Di East Cliff, tidak sedikit keluarga yang membenci keluarga Schultz. Selain kita, ada keluarga Golding. Jika kita mengancam akan melawan keluarga Schultz, keluarga Golding pasti bergabung. Yang paling penting sekarang adalah membuat Charlie dan Queen Golding menikah sesegera mungkin. Begitu mereka berdua menikah, keluarga Golding pasti akan membantu keluarga Wade tanpa ragu-ragu. Pada saat itu, keluarga Schultz pasti tidak akan berdaya dan kita bisa membantai sesuka hati." Clayton bertanya, "Ayah, kamu pernah mengatakan sebelumnya kamu ingin Charlie mendapatkan Sophie Schultz." Orang tua Wade memegang tangannya dan berkata sambil mencibir, "Sebelumnya saya berpikir keluarga Schultz unggul dalam semua aspek. Dan kita tidak bisa mengalahkan mereka. Jadi saat itu saya berpikir meminta Charlie untuk mengejar Sophie Schultz. Tetapi siapa yang mengira bahwa keluarga Schultz melakukan beberapa kejahatan di Jepang. Mereka sekarang hancur. Kita bisa berperang dengan mereka secara langsung. Kita tidak perlu meminta Charlie menikahi gadis mereka." Setelah mengatakan itu, Patua Wade tertawa beberapa kali dan berkata dengan keras, "Hahaha, mata Tuhan benar-benar terbuka. Mata Tuhan terbuka." Caleb, anak ketiga, yang lama diam di samping bertanya, "Ayah, bagaimana jika Charlie tidak ingin menikahi gadis dari keluarga Golding?" Orang tua Wade berkata dengan senyum yang tidak dapat dimengerti, "Charlie akan datang berpartisipasi dalam upacara pemujaan leluhur. Saya akan mengumumkan rencana balas dendam terhadap keluarga Schultz di depan semua anak-anak. Charlie selalu ingin membalas dendam kematian orang tuanya. Saya yakin dia tidak akan keberatan menikahi Queen Golding untuk memperkuat keluarga kita melawan keluarga Schultz." Bab 2236, East Cliff. Keluarga Dunn. Helen belum tiba. Orang tua dan saudara-saudaranya semua sudah mengetahui skandal keluarga Schultz. Mereka juga sudah tahu Sheldon memiliki anak haram. Oleh karena itu, ketika Helen kembali, Tuan Dunn memanggil saudara dan saudara Helen datang. Tuan Dunn dan Nyonya Dunn sangat memahami karakter dan karakter Helen. Mereka bisa menebak, Helen pasti akan segera kembali ke rumah setelah mengetahui skandal tersebut. Tanpa ada yang menghubungi Helen, keluarga Dunn berkumpul untuk menunggu Helen kembali. Ketika mobil Helen melaju memasuki rumah keluarga Dunn, orang tua dan semua saudara kandungnya menyambutnya. Helen sangat terpesona saat melihat seluruh keluarga muncul di hadapannya. Tidak seperti keluarga bisnis lainnya, orang tua keluarga Dunn telah berada di posisi tinggi selama beberapa generasi. Uang tidak pernah menjadi masalah bagi keluarga Dunn, karena mereka tidak peduli dengan uang. Tidak ada intrik antara kakak beradik keluarga Dunn. Di antara keturunan keluarga Dunn, beberapa mewarisi jubah Tuan Dunn dalam politik dan sejarawan. Mereka memiliki prospek karir yang sangat baik. Beberapa berkonsentrasi untuk belajar jurusan mereka di universitas atau lembaga penelitian terkemuka. Beberapa menjadi pengusaha konfusianisme yang jarang terdengar di dunia. Meskipun memiliki kekayaan bersih ratusan miliar, mereka tidak pernah menunjukkan kekayaannya. Adapun Helen dan saudara-saudaranya, masing-masing memiliki keluarga mereka sendiri. Di bawah pendidikan Nyonya Dunn sejak kecil, para wanita keluarga Dunn tidak memiliki ambisi karir yang kuat. Sebaliknya, mereka adalah ahli dalam mengelola keluarga, dan masing-masing memiliki keindahan yang baik sebagai seorang wanita tradisional Cina. Begitu Helen turun dari mobil, Nyonya Dunn melangkah maju. Dia memegang tangannya dengan sedih, dan berkata dengan lembut, "Helen, kamu teraniaya." Helen tersenyum kecil dan berkata, "Bu, jangan katakan itu.
Aku sebenarnya tidak merasa bersalah sama sekali. Tuan Dun, yang berada di samping, berkata, Helen, keluarga lama kita sudah tidak berkumpul. Saya sudah meminta seseorang menyalakan api di suatu tempat. Kita sekeluarga akan makan daging hotpot. Salah satu makanan favorit generasi tua Eastcliff adalah sabu-sabu dalam hotpot. Berbeda dengan kompor induksi atau kompor gas yang digunakan untuk panci panas di tempat lain. Generasi tua Eastcliff terbiasa menggunakan hotpot berlubang. Juga membakar arang untuk memasak daging dalam hotpot. Ini juga merupakan kebiasaan makan di istana. Di musim dingin Eastcliff, cuacanya sangat dingin. Makan sabu-sabu di hotpot benar-benar sebuah kenikmatan yang luar biasa. 5 generasi keluarga Dun semuanya adalah penduduk asli Eastcliff. Mereka secara turun-temurun menyukai masakan daging hotpot. Hanya dalam waktu bertahun-tahun, semua anak telah memulai keluarga mereka sendiri. Dan situasi setiap keluarga berbeda. Meskipun setiap orang sering kembali mengunjungi orang tua, memang tidak mudah bagi mereka semua untuk berkumpul. Oleh karena itu, lelaki tua itu segera memutuskan menikmati makanan kesukaannya terlebih dahulu. Jika semua orang mencoba menghibur Helen, itu mungkin memiliki efek sebaliknya. Benar saja, begitu anak-anak mendengar bahwa mereka akan makan daging babi dalam hotpot, mereka tidak peduli malam sudah larut. Mereka semua bersemangat. Yang bungsu dan keenam, Harmony, adalah adik perempuan Helen. Dia segera melangkah maju dengan penuh semangat dan meraih lengan Helen. Dia berkata sambil tersenyum, "Kakak kedua, saya baru saja menganggur akhir-akhir ini. Saya datang ke rumah orang tua kita selama beberapa hari. Bisakah kita tidur bersama beberapa hari ini?" Helen tersenyum dan berkata, "Kita bisa tidur bersama malam ini, tapi tidak besok. Aku ingin pergi ke Aurus Hill besok." "Apa?" Semua orang memandang Helen dengan heran. Orang tua Jefferson Dun bertanya, "Helen, kamu akan pergi ke Aurus Hill karena Curtis Wade?" Helen mengangguk dan berkata dengan tenang, "Ya, ayah. Saya selalu ingin pergi ke sana, tetapi harus menahan diri. Saat ini aku tidak memiliki begitu banyak rencana. Aku ingin pergi ke sana segera, untuk memenuhi keinginanku selama ini." Ekspresi Jefferson agak sedih, dan dia berkata dengan tulus, "Kamu semua ini bisa diubah. Penyesalan terbesar dalam kisah ini adalah, aku sangat tidak bisa menjadikan Curtis sebagai menantuku." Bab 2237. Jefferson menghela napas, membuat ekspresi semua orang di tempat kejadian sama menyesalinya. Nyonya Dun buru-buru mengorbankan pinggangnya dan berteriak dengan suara rendah, "Jangan membuat Helen semakin sedih. Cepat ajak anak-anak masuk dan bersiap-siap makan." Jefferson menghela napas. "Oh, Helen sudah dewasa. Dia sudah melihat banyak hal yang lebih baik dari kita. Aku berbicara dari hati. Tidak perlu terlalu tabu." Helen di sampingnya mengangguk dan berkata dengan serius, "Tapi, aku tidak marah dan baik-baik saja dengan kejadian ini." "Kamu tidak perlu terlalu sensitif." Wanita tua Dun tampak terkejut. "Helen, kamu tidak marah sama sekali." Donald menyembunyikan kebenaran darimu selama bertahun-tahun. Helen berkata dengan serius, "Saya tidak marah. Saya justru merasa lega." Jefferson tersenyum dan berkata, "Ini hal yang baik. Ini adalah hal yang baik jika bisa merasa lega. Sejujurnya, selama bertahun-tahun, ayah selalu merasa bahwa kamu tidak bahagia. Sekarang kamu bisa keluar. Ayah bahagia untukmu." Helen mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata sambil tersenyum tipis, "Terima kasih ayah." Jefferson tertawa dan melambai dengan tergesa-gesa. "Ayo masuk. Ayo makan sabu-sabu. Harlem, kalian bertiga akan menemaniku minum sebentar." Harlem, putra keluarga Dun, mengangguk tanpa ragu dan berkata, "Baik ayah. Kami saudara bertiga akan menemanimu minum beberapa gelas malam ini." Kakak Helen, Harper, tertawa dan berkata, "Ayah, kamu masih memiliki anggur merah di rumah. 3 saudara perempuan kita juga akan menemanimu minum." Harmony anak ke-6 berkata sambil tersenyum, "Bagus, ayah. Kakak perempuan tertua dan kedua akan menemanimu minum." Jefferson segera bahagia. Dia berkata dengan senyum hangat, "Oke, ketiga saudara perempuanmu tidak akan kembali pada malam tahun baru.
Jadi mari kita perlakukan malam ini sebagai malam tahun baru. Harmony berkata, Ayah, kami akan datang menemanimu selama tahun baru Imlek. Ayah yang tidak mengizinkan saya datang. Jefferson berkata dengan serius. Kamu sudah menikah dengan keluarga Sanders. Kamu menantu keluarga Sanders. Kamu harus menghabiskan tahun baru bersama mertuamu. Ini juga berlaku untuk kedua saudara perempuanmu. Jika kalian bertiga datang, orang-orang akan mengatakan saya, Pak Tua Dun, bodoh dan hanya memikirkan rumah saya sendiri. Harmony langsung berkata, aku tahu ayah. Simon suamiku sudah setuju aku datang menemanimu malam tahun baru nanti. Jefferson berkata sambil tersenyum. Kita bicarakan ini nanti saja. Jika Simon tidak setuju, kamu jangan memaksanya. Setelah itu, 3 putra dan 3 putri keluarga Dun berjalan ke ruang makan. Mereka mengerumuni sepasang orang tua mereka. Di ruang makan saat ini, Koki sudah membawa hotpot yang indah di atas meja. Bagian tengah panci dipanasi dengan arang dan api merah. Sepanci sup bening sedang dimasak di dalam hotpot. Meja sudah penuh dengan potongan-potongan berbagai jenis daging domba yang segar. Orang-orang Eastcliff tua sangat memilih soal makan daging kambing. Pada dasarnya, mereka tidak suka makan daging kambing yang dipotong dengan mesin di restoran hotpot. Mereka suka makan daging kambing potong tangan yang murni dan segar. Daging kambing yang dipotong dengan tangan memiliki banyak nama sesuai dengan bagian tubuh. Ada daging otak bagian atas, tenderloin, garpu 3 besar, garpu 3 kecil, dan irisan mentimun. Daging yang berbeda memiliki metode pemotongan yang berbeda, ukuran dan ketebalan yang berbeda, dan ada banyak istilah. Keluarga Dun jarang memamerkan kekayaan mereka, dan tidak pernah menjalani kehidupan yang mewah dan boros. Namun keluarga ini sangat memilih. Yang mereka perhatikan bukanlah kemegahan atau harga, tetapi rasa dan esensi. Ambil makanan sebagai contoh. Mereka sangat memilih makanan. Mereka tidak akan bosan makan pancake di Hutongkou selama 10 tahun. Namun begitu mereka beralih ke kedai lain dengan keahlian memasak yang sedikit lebih buruk, bahkan jika perbedaannya minimal, mereka akan sulit menelannya. Pak Dun tidak pernah memiliki hobi buruk dalam hidupnya. Satu-satunya hal buruk yang dia lakukan adalah, dia suka merokok. Bab 2238. Tuan Dun suka sekali menikmati rokok yang diproduksi oleh pabrik rokok di Yunnan Selatan. Setelah lelaki tua itu menikmati rokok tersebut selama 20 tahun, pabrik rokok memperbaiki proses dan produksinya. Formulanya disempurnakan dan bahan kertas dan ujung filter juga diubah. Semua orang beranggapan, setelah perbaikan rokok akan bermutu lebih tinggi dari sebelumnya dan rasanya akan menjadi lebih baik. Namun Tuan Dun menganggap rasanya tidak benar, dan dia tidak bisa beradaptasi dengan rasa baru. Belakangan, karena perubahan tersebut, dia bahkan jatuh sakit. Bawahan lelaki tua itu segera menjenguknya secara khusus setelah mendengar lelaki tua itu dirawat di rumah sakit. Saat ditanya penyebabnya, bawahannya tahu Pak tua itu terkena serangan jantung karena rasa rokok yang dihisapnya selama 20 tahun telah berubah. Akhirnya bawahannya menelepon pabrik rokok itu. Dia meminta agar proses produksi lama dibuka kembali khusus untuk Pak tua ini saja. Produksi rokok asli itu bisa dibilang bisa menyembuhkan penyakit jantung Pak Tua Dun. Namun, lelaki tua itu sangat bersalah karena menggunakan hak istimewa itu. Dia secara khusus meminta Hayes, putra keduanya yang seorang pengusaha, untuk pergi ke pabrik rokok untuk memverifikasi semua biaya pembukaan kembali jalur produksi pabrik rokok. Dia membayar semuanya dari kantongnya sendiri. Faktanya, anak-anak keluarga Dun semuanya mewarisi selera lelaki tua itu. Semakin berhati-hati, akan semakin halus hidup. Oleh karena itu, keluarga tidak hanya berpendidikan tinggi dan cakap, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional bangsa Cina yang lemah lembut, hormat, hemat dan rendah hati. Pada saat ini, keluarga Dun sedang duduk mengelilingi meja makan. Mereka makan sabu-sabu dan minum anggur. Awalnya, semua orang khawatir Helen akan merasa sedih. Namun mereka melihat Helen sangat santai dan nyaman. Mereka semua kerabat dekat. Mereka dapat melihat sikap santai dan nyaman Helen bukan berpura-pura. Mereka semua benar-benar lega. Pasangan tua itu dalam suasana hati yang sangat baik. Selama bertahun-tahun,
6 anak telah menikah satu demi satu, dan keluarga mereka semua menjalani kehidupan yang baik, bahkan tanpa celah. Namun mereka tetap merasa kasihan pada Helen. Ini terutama karena mereka tahu Helen jatuh cinta dengan Curtis selama bertahun-tahun tanpa hasil. Kemudian, setelah Curtis menikah, dia memutuskan untuk menikahi Sheldon, yang benar-benar impulsif dan pemarah. Malam sebelum pernikahan, Helen menangis sepanjang malam di pelukan ibunya. Adiknya Harper dan saudara perempuannya Harmony bersamanya, dan mereka semua sedih. Saat itu, mereka bertiga membujuknya agar tidak menikah, karena merasa kasihan padanya. Namun Helen tidak setuju. Setelah bertahun-tahun menikah, meskipun Sheldon sangat mencintai Helen, keluarga Helen dapat melihat bahwa dia tidak pernah begitu bahagia. Terutama setelah kematian Curtis yang tidak disangka-sangka, dia menjadi lebih pendiam. Helen bahkan mulai sesekali makan makanan cepat saji dan melafalkan Buddha, dan menjadi umat Buddha awam yang berlatih di rumah. Tapi sekarang, semua orang bisa melihat bahwa Helen benar-benar lega. Orang tua Jefferson ingat bahwa Helen akan pergi ke Aurus Hill. Jadi dia bertanya, "Helen, berapa lama kamu akan tinggal di Aurus Hill?" Helen berpikir sejenak, dan berkata, "Ayah, saya tidak tahu berapa lama. Lihat saja nanti." Jefferson bertanya lagi, "Siapa yang akan menemanimu?" Helen berkata, "Jamie dan Sophie akan menemaniku." Jefferson mengangguk. "Rumah tua di Aurus Hill terpelihara dengan baik. Kamu belum pernah ke sana selama bertahun-tahun. Kamu bisa tinggal di sana. Jika aku dan ibumu tidak ada kegiatan, kami juga akan pergi ke sana dalam 2 hari. Kami juga ingin tinggal di Aurus Hill beberapa hari. Eastcliff terlalu kering di musim dingin. Ibumu sudah lama bilang ingin pergi ke wilayah selatan selama beberapa hari." Bab 2239. Saat seluruh keluarga Dunn sedang menikmati suasana berkumpul bersama dan bahagia, Sheldon baru saja selesai berkemas dan siap berangkat ke Australia. Kejadian ini membuatnya sangat sulit bergerak. Laki-laki Anda dengan jelas memerintahkannya untuk sementara menghindari perhatian publik. Dia hanya bisa menurutinya. Sebelum pergi, dia menghubungi Jamie dan bertanya, "Jamie, kamu dan adikmu datang ke ruang kerjaku." Jamie langsung menjawab dan berkata, "Oke ayah, aku pergi sekarang." Setelah selesai berbicara, dia menutup telepon dan berkata kepada Sophie, "Sophie, ayah meminta kita membahasnya di ruang belajarnya." Sophie berkata dengan marah, "Pergi saja sendiri. Aku tidak ingin bertemu dengannya." Sophie masih sulit menerima ayahnya yang mengkhianati ibunya dan memiliki anak perempuan tak sah yang usianya hanya 1 tahun lebih muda darinya. Dia sangat enggan bertatap muka dengan ayahnya. Jamie dengan enggan membujuk, "Sophie, ini masalah orang tua. Kita sebagai anak-anak tidak boleh terlalu banyak terlibat. Kamu tidak dapat memutus hubungan dengan ayahmu karena kesalahan kecil yang dia buat lebih dari 20 tahun yang lalu." Sophie berkata dengan serius, "Aku tidak memutuskan hubungan dengannya. Aku hanya tidak ingin melihatnya sekarang. Kamu saja yang pergi mendiskusikannya." Jamie bertanya dengan malu, "Kalau begitu aku akan membahas ayah sebentar lagi." "Jika ayah bertanya tentangmu, apa yang harus aku katakan?" Sophie berkata tanpa ragu-ragu, "Kamu bisa katakan langsung. Aku belum ingin melihatnya." Melihat Sophie tidak bercanda, Jamie hanya bisa menghela nafas tak berdaya dan berkata, "Baiklah, aku pergi dulu." Segera, Jamie berdiri dan berjalan keluar dari ruang kerja Sophie. Villa keluarga Schultz mencakup area yang sangat luas, dan keseluruhannya terlihat seperti sebuah kastil. Meskipun semua orang tinggal bersama, semua orang tinggal di wilayah villa yang berbeda. Jamie turun ke ruang kerja ayah Sheldon. Setelah mengetuk pintu dan masuk, dia melihat ayahnya merokok dengan wajah sedih. Dia terlihat telah sudah menua 10 tahun. Melihat Jamie masuk, Sheldon bertanya dengan heran, "Di mana adikmu?" Jamie berkata dengan malu, "Sophie, dia. Sheldon tersenyum pahit dan bertanya, "Sophie pasti sangat membuatku marah, kan?" Jamie mencibir dan berkata, "Dia marah. Dia seharusnya bisa menerima hal semacam ini." Sheldon menghela napas dan berkata, "Hei, tapi aku juga telah mengecewakan ibumu dan kakakmu.
Jamie buru-buru berkata, "Ayah, jangan katakan itu. Tidak ada yang benar atau salah soal hubungan. Ayah tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri." Sheldon mengucapkan tangannya. Tidak ada yang benar atau salah tentang siapa yang kamu suka atau siapa yang tidak kamu suka. Tetapi setelah menikah, kamu harus bertanggung jawab atas pernikahanmu dan pasanganmu. Itu adalah sesuatu yang tidak saya lakukan dengan benar, dan diizinkan jika dia marah padaku. Setelah berbicara, dia berkata lagi, "Jamie, saya memanggil kamu untuk memberitahu kamu sesuatu. Kakekmu memintaku pergi ke Australia untuk menghindari pusat perhatian. Saya akan pergi malam ini, dan saya mungkin tidak dapat kembali dalam waktu singkat." "Pergi ke Australia?" Jamie bertanya dengan heran. "Ayah, mengapa kakek menyuruhmu pergi ke Australia? Mengapa pergi terburu-buru? Bahkan jika ini masalah besar, tidak perlu pergi ke Australia, kan?" Sheldon berkata dengan senyum masam. "Masalah ini adalah skandal yang menuntut dan kakekmu. Kakekmu menganggapku sebagai orang yang harus disalahkan. Jadi dia memintaku pergi ke Australia. Dia memintaku untuk mengalihkan perhatian media. Setelah saya pergi, mereka pasti akan membocorkan informasi tentang saya yang kabur semalaman. Dan media pasti akan memfokuskan energi mereka pada saya." Bab 2240. Jamie berkata dengan marah, "Ayah, kakek tidak seharusnya melakukan ini, kan? Dia mengkhianati Rosalie. Dia rubah tua yang bahkan bisa mengkhianati cucunya sendiri. Dia tidak mencari solusi untuk krisis secara langsung. Dia justru membuangmu sebagai target." Sheldon mengulurkan tangannya dan berkata dengan serius, "Kamu bisa membicarakan masalah ini di sini. Tapi jangan menyebutkannya kepada siapapun setelah meninggalkan ruangan ini. Kamu tahu temperamen kakekmu. Di matanya, kepentingan pribadi harus didahulukan dalam segala hal. Dan saat menghadapi kepentingan pribadi, tidak ada yang tidak bisa dikorbankan. Dia bisa menjual Rosalie ke pasukan bela diri Jepang hari ini. Siapa yang tahu jika dia akan menjual salah satu dari kita untuk kepentingannya besok. Jadi, saat kamu bersamanya, kamu harus mengingat kata-kata ini. Dia mengatur keluarga ini seperti harimau." Jamie mengangguk sedikit. Sheldon menambahkan, "Ngomong-ngomong, Jamie, setelah aku pergi, kamu dan Sophie harus menghabiskan lebih banyak waktu dengan ibumu. Bantu aku untuk menyampaikan maaf padanya. Ucapkan beberapa kata bagus untuknya. Dan omong-omong, aku akan mendapat masalah. Tolong bantu saya untuk lebih memperhatikan ibumu. Lihat apa yang dia lakukan. Kemana dia pergi? Siapa yang dia temui? Beri saya kabar jika Anda melihat ada gerakan." Setelah berbicara, dia dengan cepat menjelaskan, "Jangan terlalu banyak berpikir. Ayah tidak bermaksud meminta kamu menggabungkan ibumu. Ini karena ayah mencoba menyelamatkan pernikahan dengan ibumu. Saya harus memintamu untuk membantuku." Jamie mengangguk. "Ayah, aku mengerti. Jangan khawatir." Setelah dia selesai berbicara, dia langsung berkata lagi, "Ngomong-ngomong, Ayah, Ibu bilang dia akan pergi ke Aurus Hill besok. Aku dan Sophie juga akan pergi bersama. Mau ke Aurus Hill?" Sheldon bertanya, "Apa yang akan ibumu lakukan di Aurus Hill?" Jamie berkata dengan ragu-ragu, "Itu, ibu mungkin ingin bersantai. Saya tidak tahu secara spesifik." Ekspresi Sheldon sangat jelek. Dia tahu betul alasan Helen pergi ke Aurus Hill. Dia mengertakkan gigi dan berpikir, Aurus Hill adalah tempat di mana Curtis meninggal. Dia telah jatuh cinta pada Curtis selama ini. Ingin pergi ke Aurus Hill pasti tidak dalam 1 atau 2 hari ini. Dia baru saja mengatakan ingin menceraikanku. Dan dia sudah akan pergi ke Aurus Hill. Helen, kamu terlalu berlebihan. Apakah kamu menghormatiku? Skandal saya memiliki anak perempuan tidak sah di luar pernikahan baru saja heboh hari ini. Besok Helen akan pergi ke Aurus Hill karena merindukan Curtis. Jika orang tahu, kemana saya harus menyembunyikan wajah saya ini? Memikirkan hal ini, Sheldon sangat membencinya. Melihat ekspresi Sheldon yang sangat jelek, Jamie tahu bahwa dia telah mengatakan hal yang salah. Dia segera mengubah topik pembicaraan. "Ayah, kapan kamu pergi? Aku akan mengantarmu pergi." Sheldon dengan paksa menenangkan pikirannya. Dia menarik pikirannya kembali.
Dia berkata kepada Jamie, aku akan pergi dalam 10 menit. Kakekmu yang mengatur keberangkatanku ke Australia. Dan pamanmu, Stephen, yang mendorong kakekmu hingga aku putus asa pergi ke Australia. Kamu dan Sophie harus berhati-hati padanya selama aku pergi. Paman kedua Jamie bertanya sambil bertanya. Dia selalu mematuhimu. Mengapa dia membuat situasi menjadi lebih buruk? Sheldon mencibir. Sejak zaman kuno, tidak peduli berapa banyak pangeran yang memiliki kaisar, dia hanya akan memilih satu pangeran yang akan mewarisi tahta. Agar pangeran berhasil, dia akan meningkatkan kekuatan putra-putra lain untuk memastikan bahwa mereka tidak berdaya untuk memberontak. Paman keduamu ingin menjadi pangeran, jadi dia akan melakukan yang terbaik untuk berduka denganku. Jamie menyeringaikan giginya. Paman kedua selalu sopan kepada ayah dan kami. Dan dia selalu menyapa kita dengan senyuman. Saya tidak menyangka dia akan menanyakan wajahnya saat ini. Sheldon berkata sambil tersenyum masam. Pria keduamu adalah harimau yang tersenyum. Dia menyembunyikan pisau dan pedang di balik senyumannya. Aku yang lalai. Dia mengambil kesempatan untuk memengaruhi kakekmu. Setelah aku kembali, aku akan membuatnya membayar harganya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.